Selamat malam kawan-kawan semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajib Adipsyah dengan NIM 2303013 dari kelas Agroteknologi 2. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas untuk melengkapi tugas kewirausahaan yang diampu oleh Bapak RB Muhammad Ibrahim Fatoni MP. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu UMKM bernama Lengkong Beras Delima, yang mana merupakan suatu UMKM yang berasal dari Kecamatan Medan Helvetia dan berjualan di Pajak Sekambing. Jadi untuk yang pertama itu adalah segmen pelanggan. Jadi pelanggan seperti apa sih yang mengincar Lengkong Beras Delima ini secara spesifik? Itu yang pertama itu penjual es lengkong ya penjual es lengkong ya kawan-kawan. Jadi ya biasanya mereka itu ingin mengefisiensikan waktu dengan tidak mengolah bahan mentah berupa daun lengkong itu menjadi lengkong dalam bentuk padat. Jadi mereka itu biasanya langsung ingin produknya itu mereka ingin membelinya itu dalam bentuk yang sudah jadi. Jadi mereka itu bisa langsung mengolah menjadi es yang siap minum untuk para customernya. Dan yang kedua itu adalah ibu rumah tangga ya, tentu saja ya, karena kan ini berjualannya di ARL pajak, jadi tentu saja ibu rumah tangga juga termasuk dari segmen pelanggan. Terus yang selanjutnya itu adalah nilai proporsi. Jadi nilai proporsi ini adalah suatu apa sih manfaat yang didapat atau keuntungan yang didapat oleh konsumen yang membeli Lengkong Beras Delima. Jadi Lengkong Beras Delima ini alami tanpa bahan pengawet, menggunakan bahan-bahan berkualitas, dan yang pastinya harga kaki 5 rasa bintang 5. Jadi dan untuk selanjutnya itu adalah saluran. Jadi Lengkong Beras Delima ini biasanya selain dijual di kios-kios, dia juga dapat berjualan secara online dengan melakukan promosi di beberapa media sosial. Dan yang selanjutnya itu adalah hubungan pelanggan. Ya seperti yang saya katakan tadi, penjualannya itu langsung di kios. Jadi antara pedagang dan customer dan konsumennya itu bertatapan muka secara langsung, walaupun bisa dilakukan penjualannya secara online. Dan untuk aliran pendapatan dari kedua antara hubungan pelanggan dan saluran ini itu adalah penjual es lengkong dan supplier es lengkong. Jadi selain penjual es lengkong, salah satu aliran pendapatan itu ada supplier. Jadi supplier ini diibaratkan itu adalah orang ketiga atau sebagai agen yang menyalurkan antara kita sebagai pabrik pembuat lengkong dengan penjual es lengkong yang mana dia mengolah lengkong tersebut menjadi es yang siap minum. Jadi ibaratkan itu supplier itu sebagai sebuah orang ketiga gitu kan. Jadi untuk berikutnya itu adalah sumber data utama. Jadi data-data utama atau bahan-bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan Lengkong Beras Delima itu, yang pertama adalah bahan baku yang berkualitas berupa daun lengkong, air, gula, dan daun pandan. Dan setelah mendapatkan semua sumber data utama tadi, kita bisa melanjutkan kepada tahap berikutnya berupa aktivitas utama, yaitu sebelum membuatnya kita harus membeli daun lengkong dari petani. Dan petani yang diambil di sini adalah petani yang berasal dari desa sedang. Dan setelah mendapatkan bahan mentahnya tadi, kita melakukan pembuatan lengkong harian seperti perebusan, pengekstrasian, dan pencetakan untuk menjadikan lengkong itu siap dijual. Dan setelah melakukan pembuatan, kita akan melakukan kegiatan promosi ya. Itu tadi bisa dilakukan secara online terutama. Dan untuk yang terakhir itu adalah penjualan secara langsung ya. Selain secara online itu, kebanyakan itu penjualan itu mesti dilakukan secara langsung di Pajak Sekambing tadi melalui kios antara pedagang dengan pembeli itu secara tatap muka. Jadi dia langsung begitu kawan-kawan. Dan pada Lengkong Beras Delima ini itu terdapat mitra utama dari pembuatannya, yaitu yang pertama itu petani daun lengkong ya. Mau bagaimanapun juga kita tetap membutuhkan bahan mentah berupa daun lengkong yang berasal dari petani agar kita bisa olah menjadi lengkong yang sudah berbentuk padat.
Dan setelah lengkongnya bermutu padat, kita harus menjual ya, tentu saja itu ke penjual es lengkong agar penjual es lengkong ini nggak perlu repot-repot lagi harus mendatangi petani membuatnya pulang, itu kan memakan waktu. Jadi penjual es lengkong ini membutuhkan keefisien waktu yang cukup baik. Dan yang terakhir itu adalah supplier lengkong, yang seperti saya katakan tadi itu adalah seorang pihak ketiga yang menyalurkan antara kita sebagai pembuat lengkong yang menghubungkan dengan penjual es lengkong tadi. Jadi supplier lengkong ini berperan sebagai agen. Jadi struktur utama pada pembuatan lengkong Presiden 5 ini adalah yang pertama itu biaya bahan baku yang seperti saya katakan tadi berupa daun lengkong, air, gula, dan daun pandan, dan ada mungkin sedikit penambahan biaya itu berupa biaya tenaga kerja. Dan yang kedua itulah sewa tempat usaha, khususnya itu penjualan secara langsung di mana dilakukan di kios di Pajak Sekaping. Dan yang ketiga itulah biaya transportasi, ya tentu saja kita mengambil lengkongnya itu dari petani itu juga membutuhkan ongkos untuk mengangkut bahan mentah itu ke pabrik ya. Jadi disitulah kena di biaya transportasinya. Dan yang terakhir itu adalah biaya promosi dan pemasaran. Jadi terutama pada media online, untuk biaya yang terkecil itu mungkin kita harus mengeluarkan kuota, dan harus untuk biaya terbesarnya itu kita mungkin akan menyewa seorang yang dianggap terkenal atau seorang influencer untuk mempromosikan brand milik kita berupa lengkong Presiden 5 tadi. Oke, jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai bisnis model kanvas tentang lengkong Presiden 5. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih. Selamat malam.